Bagaimana setan menipu manusia untuk melakukan dosa? Mari kita bahas. Pertama, setan itu tugasnya untuk membuat manusia berbuat dosa, bukan untuk menakut-nakuti kita. Bukan yang putih-putih nih kayak gini kan, kosong hitam putih-putih loncat-loncat seperti pocong. Itu bukan setan, bukan. Jadi menurut Al-Quran, setan itu tugasnya untuk menipu manusia untuk berbuat dosa. Itu tugas setan, titik. Catat. Dalam surat Fatir ayat 5 itu mengatakan bahwa setan itu ada dua tipu daya untuk manusia melakukan dosa. Yang pertama, tipu daya setan terhadap dunia. Yang kedua, tipu daya setan terhadap Allah. Ayo coba kita belajar bareng. Menurut tafsir Al-Qurtubi, perkataan dari Sa'id bin Jubair, bahwa yang pertama, tipu daya setan ke kehidupan dunia adalah ketika manusia disibukkan oleh berbagai macam kegiatan supaya dia lupa terhadap amal akhirat. Contohnya apa? Contohnya dia bisnis lancar, sukses, kaya, akhirnya dia lupa sholat, akhirnya dia lupa ngaji. Itu contohnya. Lalu yang kedua, tipu daya terhadap Allah. Apa maksudnya? Ketika manusia itu melakukan kemaksiatan, maksiat nih, udah dosa nih, kemudian dia berharap kepada Allah atas ampunan, berharap ampunan. Lalu apa masalahnya? Kenapa berharap itu jadi tipu daya setan? Jadi gini. Jadi ada dua strategi setan untuk menipu manusia terhadap Allah. Yang pertama, yaitu ketika harapan terlalu tinggi sehingga dia meremehkan dosa. Bagaimana maksudnya? Ketika dia langsung contoh ya, kodok subuh nih, nggak sholat subuh, terus jam 7 pagi kita sholat subuh kodok, terus kita berharap ampunan kepada Allah. Aku udah kodok nih, nanti aja lah, cuma kodok sholat kok, kan Allah kan maha pengampun, kan Allah maha penyayang, santai aja lah, besok lagi lah. Kemudian apa, dia ketika mengatakan itu, dia meremehkan dosa. Bayangkan teman-teman, meremehkan dosa. Ini ketika hanya berharap tok, tanpa usaha, tanpa taubat yang benar, tanpa penyesalan, ini termasuk tipu daya setan. Lalu yang kedua apa? Ketika harapan terlalu kecil, lalu dia putus asa, dan ketika putus asa dia lanjut maksiat. Contoh zina. Pas ada orang zina nih, wah aku udah dosa berat ini. Lalu setan bisiki, kamu gak bakal diterima taubatmu. Udah, kalau mau nakal lanjutin, nggak usah nanggung tuh. Begitu. Terus kemudian orang itu melakukan zina lagi. Karena apa? Karena putus asa. Itu setan itu yang goda itu. Jadi setan itu fleksibel, setan itu pinter. Setan itu tidak punya satu strategi untuk menipu manusia, tapi banyak. Sesuai apa? Sesuai karakter manusia. Ketika manusia itu terlalu santai, setan datang bisiki, meremehkan dosa. Dan ketika seorang pendosa berat, setan datang bisiki supaya putus asa. Itulah tugas setan, teman-teman. Jadi hati-hati, oke?